Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nazila Maulida Najah. Aku mereview buku sejarah yang judulnya Sapiens. Buku Sapiens ini ditulis oleh Yuval Noah Harari, dan buku Sapiens ini menceritakan tentang perilaku dan pendekatan historis dalam kajian ilmiah. Dalam buku Sapiens ini sudah mencakup seluruh sejarah tentang manusia dan juga manusia yang pertama berjalan di atas muka bumi hingga radikal dan terkadang menghancurkan revolusi kognitif, pertanian, dan ilmiah. Dan juga menggambar pada wawasan dari biologi, antropologi, paleontologi, dan ekonomi. Ia mengeksplorasi bagaimana arus sejarah telah membentuk kita, membentuk hewan dan tumbuhan sekitar kita, terus bahkan membentuk kepribadian kita. Homo sapiens merupakan manusia bijaksana yang telah hidup pada ratusan ribu tahun yang lalu. Namun, spesies ini bisa menyebar ke seluruh dunia dan bisa beranak pinak hingga 7 miliar. Dan kini menjadi kekuatan alam yang dapat mengubah kondisi planet. Sapiens ini membahas sisi yang tidak pernah diungkit dari evolusi manusia lain atau buku sejarah lain. Buku ini juga membuat kita menelusuri peran bahasa, pertanian, sampai gosip dan fiksi dalam kesuksesan manusia, dan juga arti kebahagiaan dalam manusia. Dalam pembentukan jalannya sejarah dunia, menurut Yuval ada tiga teori. Yang pertama ada teori kognitif. Teori kognitif dimulai sejak 70.000 tahun yang lalu. Yang kedua ada revolusi integratif yang dimulai pada 12.000 tahun yang lalu. Yang ketiga ada revolusi saintifik yang berdiri sejak 500 tahun yang lalu. Dan kemungkinan besar revolusi saintifik yang akan mengakhiri dan benar-benar memulai sesuatu yang baru. Hal yang paling pertama yang akan kita temui dalam buku Sapiens ini adalah fakta bahwa manusia pertama kali berevolusi sekitar 2,5 juta tahun yang lalu di Afrika. Hal ini terbukti dengan ditemukannya alat perkakas yang terbuat dari batu. Kemudian sekitar 2 juta sampai 10.000 tahun yang lalu, beberapa spesies manusia mengalami evolusi dan hidup mereka menyebar dari benua Afrika ke benua Asia dan Eropa. Kemajuan yang terjadi dalam revolusi kognitif adalah kondisi psikologis manusia yang terbentuk dan berevolusi dalam periode ini. Di masa ini, Homo sapiens berevolusi dan Homo neanderthal itu punah. Perubahan lain yang signifikan terjadi dalam revolusi ini adalah manusia hidup dalam dua realita. Yang pertama, realita fisik, dan yang kedua, realita imajinasi. Pada perkembangan berikutnya, keterampilan yang didapat oleh sapiens adalah memiliki kemampuan untuk berbicara tentang fiksi dan berbicara tentang segala jenis entitas yang belum pernah mereka lihat dan sentuh sama sekali. Kemampuan menciptakan mitoslah yang menjadi sebab mengapa sapiens menguasai dunia. Riset dalam bidang sosiologi juga menunjukkan bahwa maksimum dalam ukuran alamiah yang diikat oleh gosip adalah 150 individu. Dan sapiens mengakali keterbatasan ini dengan menciptakan mitos. Mitos memberikan sapiens kemampuan yang belum ada sebelumnya untuk bekerja sama secara fleksibel dalam jumlah yang besar. Negara Indonesia adalah mitos berakar dan mitos kebangsaan bersama masyarakat Indonesia. Pancasila adalah mitos yang diciptakan oleh Soekarno untuk menciptakan keteraturan bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia bisa bekerja sama dengan baik. Rupiah adalah mitos yang dibuat sebagai medium, tujuannya untuk pertukaran barang dan jasa. Dan ketiganya tidak memiliki prinsip validitas objektif, tapi ketiganya hanya eksis di dalam imajinasi kolektif kita.
Sekian review buku Sapiens dari aku. Mohon maaf kalau kata-katanya kurang dipahami atau kurang lengkap. Makasih udah nonton sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.